Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Malam ini saya berencana kembali bikin tutorial cara membuat cafe latte yang digambar-gambar gitu ya. Tapi perbedaannya adalah saya akan gunakan alat yang sangat murah, sederhana. Ini alatnya, ini French press ya. Jadi ini adalah alat manual yang akan kita pakai untuk melakukan steaming susu. Ya, nah untuk susunya ini banyak teman-teman yang meminta saya supaya membuatkan latte art dengan menggunakan susu ini. Ini adalah susu UHT ya, full cream. Nah biasanya untuk di full cup kita menggunakan yang fresh milk seperti ini. Ya teman-teman pasti tahu ini susu apa. Oke, sip. Sambil ini ya, sambil kita sejalan karena susunya harus kita panaskan. Oke, kita akan timbang dulu. Atau takar, teman-teman. Kalau nggak mau ditimbang, ya, kalau nggak mau ditimbang, susu itu segini ya batasnya. Ini ada batas di sini, jangan terlalu melebihi ini. Oke, kita akan masukkan susu. Ya, ini susunya. Ya, kita ambil lagi ya. Oke, takut panas. Oke, ya masukin. Oke. Ya, di sini. Oke. Mencret sedikit. Oke, nggak apa-apa. Kita akan tutup. Yap. Kita akan ukur seberapa temperaturnya. Untuk yang disarankan sekitar 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sambil menunggu kita akan siapkan kopi. Nah untuk kopi kita gunakan kopi yang murah juga ya, 510 perak nih harganya satu. Kita akan pakai dua supaya lebih kontras saja. Oke, kita akan gunting ya, gunting. Oke, masukkan ke cangkirnya. Lalu kemudian harus kita larutkan ya kopinya. Ini kopinya 2 gram, jadi kalau 2 saset sekitar 4 gram. Untuk air kita akan mulai dari 15 gram dulu. Nah teman-teman, untuk berapa jumlah air ini teman-teman bisa improve. Yang intinya sebenarnya saran saya adalah jangan terlalu encer. Kalau kita berharap viskositasnya sama dengan espresso yang diekstrak dengan mesin, ya agak susah ya. Minimal tidak terlalu encer. Oke, kita akan aduk. Oke, ini kopinya. Nah kopi ini bisa diganti dengan bubuk misalnya ya, seperti coklat, red velvet, matcha dan seterusnya. Atau ya bisa dengan espresso seperti itu. Oke, mohon bersabar karena ini pakai kompor listrik yang ya seadanya lah. Yang penting bisa memasak seperti itu, karena harian kami tidak menggunakan ini, kami menggunakan mesin. Oke, ininya sudah selesai. Kita siapkan di sini. Oke. Nah, nanti susu yang sudah kita panaskan di sini akan kita pindah ke sini ya, ke French press ini. Dan kita akan kocok-kocok. Tip dari saya supaya hasilnya lebih optimal, lebih bagus. Ya kalau keinginannya shiny, silky, glossy, nggak ada bubbles, nggak kering, nggak dry gitu ya. Lalu kemudian ketika dipuring nanti semoga kontras seperti itu. Nah ini si plunger nih, kan kita isi susu ya, French pressnya. Lalu kita masukkan plungernya ke sini. Untuk si plunger ini sebaiknya jangan terlalu sering keluar permukaan susu supaya produksi busanya tidak berlebihan. Cukup di dalam saja. Dan yang kedua, nanti nih cara ngocoknya itu jangan ke atas ke bawah saja, tetapi gerakannya setengah lingkaran supaya susu yang kita steam dengan alat simple ini ya, antara busa dan susunya itu nyatu gitu ya, mix together seperti itu. Ini baru 40 derajat lebih sedikit. Kita akan pakai ketika mencapai 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke, kembali ke sini. Teman-teman biasanya agak kesulitan di fase awal karena biasanya gerakannya itu ini ya, putus-putus gitu.
Misalnya begini, berarti jangan sulit, sekaligus ya, continuous seperti itu. Biasanya kegagalan teman-teman karena berhenti di tengah jalan beberapa kali. Oke, jadi lakukan ini pengocokan dengan setengah lingkaran dan jangan berhenti, continuous seperti itu. Oke, ya, sambil menunggu saya perlu ini supaya nanti nggak kotor kemana-mana ya, di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau mau bikin pola, bikin gambar ya kan, sebenarnya begini, kalau kita nggak mau bikin gambar itu kan artinya menuangnya lebih tinggi, lebih sedikit gitu ya. Artinya kalau kita mau bikin pola, bikin gambar ya kita harus lebih dekat dan lebih banyak susu yang kita tuang. Oke, tergantung nanti pola apa yang akan kita buat, itu akan sangat menentukan. Karena latte art ini selain karena susu nanti yang di steam ya, itu faktor pouring juga akan sangat berpengaruh. Oke, sudah 50, sedikit lagi 50 lebih sedikit. Kita akan pakai ketika 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sambil menunggu sebentar, teman-teman banyak yang bertanya, berapa sih susu yang ideal kita pakai? Nah, saya ajak berlogika saja ya, bermatematika. Ini cup sekitar 225 mili. Kalau misalnya kita isi kopi dan air tadi atau espresso ya, misalnya kita isi espresso 30 mili misalnya begitu ya, berarti kan kurang berapa tuh? 225 minus 30 ya kan, berarti 165. Susunya itu cukup 170, 180. Intinya nggak perlu sampai 195 karena nanti ketika di steaming baik dengan alat simple sederhana manual ini maupun dengan mesin itu ada peningkatan volume ya, ada busa yang kita produksi seperti itu ya. Jadi akan sangat bergantung berapa kapasitas atau volume cangkir yang dipakai oleh teman-teman. Oke, sip. Ini sudah cukup 60 derajat panas ya. Kita akan angkat dulu ya, seperti ini ke sini. Oke, kita singkirkan. Nah, ini kita ambil nih, ini ya suhunya. Oke, kita pindah dulu dan kita akan tuang ke sini, ke French press-nya. Oke, sip, masukin. Ingat teman-teman ya, yang tadi ya tipnya ya. Oke, kita akan mulai pengocokannya. Nih lihat ya, segini nanti peningkatan volumenya seberapa? Sekitar 1 cm. Ya, gerakannya harus continuous, jangan putus-putus. Oke, sudah. Seperti ini, jangan terlalu lama. Oke. Kita akan tuang ke jug yang ada. Oke, singkirkan. Baik, kayak biasanya. Baru kita akan pouring. Coba ya. Yuk. Sip. Seperti ini kira-kira. Ya. Deketin ya kalau mau putih. Oke. Satu lagi, angkat, finish. Oke, ternyata melate dengan susu UHT ya, dan dengan alat yang sangat sederhana, berikut dengan kopi yang sangat murah, bisa kok seperti itu ya. Bagus kan? Nah, teman-teman jangan menyerah untuk mencoba, tetap semangat, selalu evaluasi hasilnya. Dan saya doakan semoga cepat bisa. Oke. Nah, teman-teman yang mau main ke Full Cup, kami sangat senang. Ya, kami juga menjual menu ini di sini. Oke. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Ini dia. Oke.